wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bagaskara. Saya mahasiswa dari Institut Digital Business Indonesia. Hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bagaskara. Saya mahasiswa dari Institut Digital Business Indonesia. Sekarang saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu desain organisasi dengan 4 pilar. Ini adalah struktur organisasi dari PT Wood Indonesia. Pilar pertama yaitu adalah division of work atau pembagian kerja. Yang pertama adalah direktur utama, yaitu mengkoordinasi dan mengawasi serta memimpin manajemen perseroan dan memastikan semua kegiatan perseroan dijalankan sesuai visi, misi, dan nilai perusahaan. Yang kedua ada direktur operasional, bertanggung jawab terhadap seluruh proses operasional, produksi, proyek, hingga kualitas hasil produksi. 3. Manajer keuangan, bertanggung jawab untuk membantu perencanaan bisnis dan pengambilan keputusan dengan memberi nasihat keuangan yang sesuai. 4. Ada manajer sumber daya manusia atau SDM. Tugasnya mendesain struktur dan tugas dalam organisasi, mengorganisasikan sumber daya, menilai kinerja karyawan, mengembangkan karyawan, dan mengatur penghargaan untuk karyawan. Selanjutnya masih pilar 1, division of work. Ada manajer pemasaran, tugasnya memimpin inisiasi promosi produk, mengkoordinasikan strategi pemasaran, mengatur budget untuk setiap kampanye atau iklan, memonitor pertumbuhan perusahaan, mencoba proses marketing baru, tradisional marketing, digital marketing, dan keahlian umum. Selanjutnya ada staf HRD, tugasnya ialah rekrutmen dan seleksi, training dan development, administrasi personalia, membuat ekosistem kerja kondusif, dan evaluasi kinerja. Selanjutnya masih di pilar 1, division of work. Ada staf keuangan, tugasnya ialah melakukan pengaturan keuangan perusahaan, melakukan penginputan semua transaksi keuangan ke dalam program, melakukan transaksi keuangan perusahaan, melakukan pembayaran kepada supplier, dan berhubungan dengan pihak internal maupun eksternal terkait dengan aktivitas keuangan perusahaan. Terakhir ada staf pemasaran, yaitu merencanakan strategi pemasaran produk, menetapkan harga jual yang sesuai, merencanakan proses pendistribusian produk, memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar, menyusun strategi pengenalan produk baru, menyusun target penjualan produk, dan melakukan riset produk serupa. Selanjutnya pilar kedua yaitu departementalisasi. Setiap divisi sebuah perusahaan merupakan basic departemen yang ada pada perusahaan, antara lain yang pertama ada departementalisasi fungsi, dengan mengelompokkan tugas atau kerja dengan fungsi yang sama dan kegiatan sejenis dengan tujuan untuk membentuk suatu organisasi. Yang kedua ada departemen divisional, dengan meletakkan koordinasi dan wewenang yang diperlukan pada tingkat yang sesuai dengan kemampuan. Departementalisasi divisional dibagi menjadi departementalisasi produk atau jasa. Yang pertama ada departementalisasi wilayah, departementalisasi langganan, departementalisasi proses atau peralatan, departementalisasi waktu, departementalisasi pelayanan, departementalisasi alfa atau numeral, dan departementalisasi proyek atau matrik. Departementalisasi merupakan bagian dari organisasi yang merupakan cara manajemen merancang struktur formal yang paling efektif tentang pengelolaan sumber daya keuangan,
fisik, bahan baku, dan tenaga kerja, dan urusan dalam serta luar organisasi. Pilar ketiga ialah penentuan relasi antara bagian dalam organisasi atau hierarki. Hierarki dibagi dua, yaitu yang pertama ada span of manager control dan chain of command. Yang pertama ada span of manager control, berkaitan dengan jumlah orang atau bagian di bawah suatu departemen yang akan bertanggung jawab kepada departemen atau bagian tertentu. Contohnya seperti di samping, pada struktur tiap-tiap divisi mempunyai tanggung jawab atau divisi dan pekerjaannya masing-masing, dengan tetap mendapat pengawasan dan pengontrolan dari atas. Yang kedua ada chain of command, menjelaskan bagaimana batasan kewenangan dibuat dan bagaimana yang akan melapor ke bagian yang telah ditentukan. Contohnya seperti struktur di samping, direktur utama mempunyai hak untuk memerintah ke setiap manajer dan staf untuk meminta laporan terkait dengan tanggung jawab mereka. Selanjutnya ada pilar keempat, yaitu penentuan mekanisme untuk mengintegrasikan aktivitas antar bagian organisasi atau koordinasi. Yang pertama, melahirkan dan menjaga nilai keefektivitasan organisasi sebaik-baiknya dengan menyelaraskan berbagai kegiatan dependen dalam suatu organisasi. Yang kedua, mencegah adanya konflik dan juga melahirkan efisiensi sebaik mungkin pada berbagai jenis kegiatan interdependen yang beragam dengan adanya kesepakatan yang mengikat antara seluruh pihak yang berkepentingan.